Halo teman-teman mahir menulis lagu sekalian. Di sini Andy Danianto dengan sebuah video baru yang dimana kita akan membahas sebuah diskusi yang sedang berlangsung di grup mahir menulis lagu di Facebook. Oke, dari diskusi ini ada suatu komentar dari Mas Frank Castle yang bilang kalau berarti lagu mentah yang dianggap liriknya udah perfect dan bakal ngehits pun nggak berarti apa-apa ya kalau musik, sound, dan produksinya nggak oke. Nah, lalu dibalas oleh Mas Indika Bagus dengan komentar, banyak elemen yang mendukung. Bisa jadi kalau dukungannya jelek, ya lagunya jadi nggak bisa dinikmati secara maksimal. Maka dari itu, kalau punya lagu mentah yang dianggap liriknya udah perfect dan bakal ngehits, ya harus dimasak lagi. Bener-bener, bumbunya pas, kokinya handal, terus mateng dan siap dihidangkan. Jadi sebenarnya kita belajar nulis lagu atau belajar masak ya. Nah ini Calling Chef Marinka. Ya, saya juga mau manggil Chef Marinka. Dan ada satu lagi komentar dari Mas Patria, yaitu semuanya itu nggak berarti apa-apa kalau nggak ada promo, alias kagak jalan promosinya. Ibarat rendang udah mateng, tapi nggak dijual, cuma ditaruh di rumah. Ya, sebenarnya di website mahirmenulislagu.com sendiri, saya pernah menulis tutorial yang berjudul Formula Rahasia Lagu Hits, 6 elemen untuk membuat lagu yang laku. Dan di sini bisa dilihat bahwa ada sebuah rumusan, nah, atau sebuah formula lagu hits yang terdiri dari 6 elemen, yaitu songwriting atau penulisan lagu, arrangement atau aransemen ya, lalu recording, mixing, mastering, dan marketing. Nah, di sini di video ini saya ingin membahasnya lebih lanjut dalam bentuk sebuah gambar yang bisa teman-teman lihat di sini. Nah, di sini ada 7 elemen jadinya. Ada tambahan satu elemen lagi, dan ketujuh elemen itu yang menentukan keberhasilan sebuah lagu menjadi lagu hits atau bukan adalah yang pertama pasti dari penulisan lagu itu sendiri ya. Jadi di sini memang songwritingnya memegang porsi yang mungkin tidak paling besar tapi sebenarnya cukup penting juga. Di sini saya membuatnya di pie chart ini punya porsi yang lebih menonjol. Setelah menulis lagu, ketika kita berbicara rantai produksi, setelah menulis lagu berikutnya adalah penampilan atau performance. Ya kan? Karena setiap lagu yang ditulis belum tentu harus diproduksi, bisa aja lagunya ditulis dan ditampilkan secara live. Di sini penampilannya itu sendiri itu juga mempengaruhi apakah lagu tersebut diterima secara baik oleh audiensnya atau tidak. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa mencoba menampilkan lagunya secara live bersama dengan band atau secara soloist kalau memang cuma seorang diri di atas sebuah panggung, lalu lihat respon audiensnya itu seperti apa, buat tahu lagunya bagus atau enggak. Dan kalau ternyata sambutannya bagus dan teman-teman ingin membuat lagunya, memproduksinya menjadi sebuah rekaman yang bisa didengar oleh rame-rame, itu selangkah selanjutnya adalah mengaransemen. Nah, di sini pengaruh atau kontribusi aransemen terhadap keseluruhan faktor-faktor yang membuat sebuah lagu menjadi hits atau enggak itu juga cukup penting. Kadang-kadang ada juga orang yang bisa suka dengan sebuah lagu itu karena aransemennya. Meskipun mungkin secara lirik itu biasa saja, tapi mungkin melodinya lebih kuat dan aransemennya sangat kuat. Dan terutama untuk lagu-lagu pop zaman sekarang, terutama lagu-lagu barat, pop dari barat ya, itu untuk era ini saya perhatikan memang lebih mengedepankan sisi aransemen dibanding sisi konten lirik atau cerita atau karakter dalam lirik lagu. Nah, setelah aransemennya jadi, langkah berikutnya adalah recording atau rekaman. Nah, di sini juga kualitas atau production value, nilai-nilai produksi dari saat proses rekaman itu juga sangat mempengaruhi
kualitas audio dari hasil akhir yang ingin teman-teman buat. Di sini semakin bagus kualitas rekamannya, maka akan semakin menunjang keberhasilan lagu itu untuk menjadi sebuah lagu hits. Bukan berarti teman-teman harus selalu rekaman di sebuah studio profesional yang mahal. Di era sekarang, dengan berbagai macam teknologi yang tersedia, teman-teman bisa menghasilkan rekaman yang lulus atau lolos kualitas komersial dengan budget yang cukup sederhana. Tapi tentunya kalau mau hasil lebih bagus, lebih baik datang ke studio yang profesional karena mereka juga bisa mengerti tahap selanjutnya, yaitu mixing. Nah, mixing ini untuk era ini juga sepertinya tahap proses produksi yang paling populer dibandingkan dengan tahap-tahapan yang lain, ya kan? Orang tidak terlalu interest dengan menulis lagu, tidak terlalu banyak artis yang bisa menampilkan atau memainkan musik secara oke, ya kan, benar? Justru musisi-musisi sekarang mungkin kekurangan di area itu dibanding dengan musisi-musisi era sebelumnya, di mana skill mereka sangat tinggi karena mereka tidak punya teknologi yang bisa membenarkan kesalahan-kesalahan permainan mereka. Jadi permainannya itu harus perfect. Lalu aransemen juga di sini meskipun untuk era ini lebih diperhatikan, tapi sepertinya tidak seperti mixing yang dimana tampaknya banyak sekali orang yang mengira bahwa semuanya itu bisa fix it in the mix atau dibenarkan di tahap mixingnya. Padahal dia cuma salah satu tahap aja dari ketujuh tahap sini. Nah, setelah mixing di sebuah studio profesional adalah sebuah proses mastering. Dan di sini mastering adalah proses untuk menjadikan hasil mixing itu dibuat menjadi standar komersial, yaitu apakah untuk dimasukkan sebagai media CD atau untuk media video untuk YouTube misalkan, atau MP3 untuk dijual di iTunes. Nah, di sini tahap mastering ini akan menentukan itu dan memastikan bahwa kualitas audio teman-teman sesuai dengan standar komersial yang diterima. Nah, untuk tahap yang terakhir, bisa teman-teman lihat bahwa dia sebenarnya memegang porsi yang cukup besar, bahkan sangat besar, yaitu pemasaran, also known as marketing. Nah, kenapa saya gambar bahwa porsi pemasaran itu paling besar? Karena ya sebenarnya, kalaupun kita udah menulis lagu, udah bisa menampilkannya secara oke, udah membuat aransemen yang oke, udah direkam secara oke, mixing dan masteringnya bagus, tapi kalau pemasarannya nol atau pemasarannya lemah, ya bisa sih terjual, tapi tentunya akan sedikit hasil yang didapatkan. Sebaliknya kalau penulisan lagunya mungkin biasa-biasa saja, penampilannya biasa aja, aransemennya biasa aja, rekamannya biasa aja, mixing dan masteringnya pun biasa aja, seadanya, tapi pemasarannya gencar, ya bisa jadi lagu itu mengalahkan lagu lain yang lebih oke di sini, di tahap ke-6 tahap ini, tapi pemasarannya lemah. Jadi memang dunia itu tidak adil. Tapi di sini saya ingin sharing ke teman-teman tentang formula ini supaya teman-teman punya wawasan bahwa menulis lagu yang hits itu bukan cuma tentang lirik, bukan cuma tentang melodi, bukan cuma tentang chord, progresi chord yang oke, tapi juga tentang performance, arrangement, recording, mixing, mastering, dan marketing. Dan kalau teman-teman ingin berhasil sepenuhnya, ya memang harus menguasai semua tahap produksi ini. Dan di mana sebenarnya kalau kita lihat kembali ke tutorial itu, nah di sini bisa lihat bahwa manfaat formula ini adalah di sini ada lambang rupiah, di mana semakin ke bawah itu semakin mahal, dan semakin ke kanan itu semakin mahal juga. Jadi songwriting itu adalah tahapan proses produksi yang paling murah, kemudian aransemen menjadi lebih mahal, karena mungkin teman-teman bisa menyewa seorang aranser untuk mengaransemen lagu teman-teman. Lalu recording yang memang mahal, apalagi sekedar beli peralatannya aja udah mahal.
Yang pasti jutaan atau bahkan puluhan juta, bahkan ratusan juta rupiah juga bisa. Atau di sini teman-teman menyewa sebuah studio itu juga tetap keluar biaya. Mixing akan lebih mahal lagi dan mastering akan lebih mahal lagi, dan tentunya marketing yang paling mahal karena di sini bisa keluar biaya ratusan juta untuk hanya sekedar untuk pemasarannya aja. Bahkan saya waktu itu kenal ada dengan seorang teman saya, ada seorang teman saya yang pernah mengaransemen sebuah lagu untuk seorang artis. Biaya produksi keseluruhannya itu cuma 20 juta, tapi biaya marketingnya itu 100 juta lebih karena video klipnya syuting di Singapura. Dan di formula ini juga teman-teman bisa melihat bahwa semakin ke bawah kesalahan itu semakin mahal, semakin ke kanan kesalahan juga semakin mahal. Artinya kalau terjadi kesalahan di tahap marketing itu ruginya bisa besar, mungkin jutaan atau puluhan juta rupiah. Kalau ada kesalahan di tahap recording itu juga besar karena mesti ngulang ya kan, mesti sewa lagi jam studionya, mesti keluar lagi biaya. Tapi kalau salah di tahap songwriting tinggal dihapus aja di buku, atau kalau teman-teman menulisnya di laptop ya tinggal di delete aja. Hampir tidak keluar biaya selain dari biaya waktu. Oke, jadi kembali ke chart lagu hits ini. Semoga dengan adanya penjelasan tambahan ini lebih bisa membantu untuk menjawab diskusi yang terjadi antara teman-teman member Mahir Menulis Lagu di Facebook, bahwa memang untuk menulis lagu hits itu membutuhkan lebih daripada sekedar lirik yang oke, melodi yang oke, dan progresi chord yang oke. Tetap harus ada performance, penampilan, harus ada aransemen, harus ada rekaman, mixing, mastering, dan tentunya yang paling besar adalah tahap pemasaran. Oke, sekian untuk video tutorial kali ini. Semoga menambah ilmu dan bermanfaat bagi teman-teman yang ingin serius dengan lagu-lagu ngehitsnya komersial. Oke. That's all for today, and tetap smart hits.